Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya, pagi hari ini kita bersyukur ya, ternyata kemarin Mbak Edi seminar proposal, hari ini Mas Jadu seminar proposal, dan kita doakan bersama semoga kelanjutan dari seminar proposal ini untuk terjun ke lapangan kaitannya dengan penelitian bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk kaitannya dengan kita bersyukur pagi ini sekaligus kita mensyukuri karunia Tuhan karena di UN walum yang kita tanam ini ternyata juga bisa berubah loh teman-teman. Ya, jadi kalau yang kapan kita bicara ketahanan pangan, kita bicara tentang ketela, tentang ubi ungu, kemudian yang kapan itu kita bicara sukun, hari ini kita nikmati walumnya. Ternyata walum kalau dikelola bisa lebih mantap ya, dan rasanya enak banget. Ya. Kira-kira komentarnya Mbak Mutia sudah ngicipi kan tadi ya? Sudah. Seperti apa Mbak? Enak sekali nih, pagi-pagi sudah mendapatkan setelah menguji ya, dihidangkan kolak, dan kolaknya ini hasil dari panen dari tanaman kita sendiri ya Prof. Ya, luar biasa enak, mantap. Terus untuk warungnya ini buahnya enak Pak, kayak apa buah makan dekat gitu, apa ya? Legit gitu ya. Ya, terima kasih Prof. Ya, perlu Anda tahu juga bahwa 4 bahan yang digunakan dalam kolak ini 3 itu adalah produk dari kebun ketela, walum tadi, ketela sama pisang. Jadi kalau mau masak kolak ini pasti cukup untuk bahan utamanya. Dia tambah gula sama air sama santan. Nanti langsung dari ini ya Prof. Sampai semuanya. Makanya teman-teman ini kebetulan teman-teman ini semua masuk teman-teman relawan lingkungan ya. Nah nanti berarti perlu lebih semangat lagi supaya apa yang disampaikan Prof tadi kaitannya dengan penanaman bahan untuk bisa kita nikmati bersama ini bertambah banyak ya. Jadi kita nggak sampai kehabisan gitu. Kalau industri mobil itu komponen lokal, ini komponen lokalnya itu ya 50% lebih loh ya. Kita rasakan sampai 100% ya. Nanti masak semuanya berada di kita sendiri. Iya, ini kebetulan ada kacang hijau. Kacang hijau itu juga sangat mudah untuk kita tanam gitu ya. Di tempat-tempat itu dibikin sekalian variasi mempermanis taman itu oke gitu. Gimana Pak Samsul komentarnya? Jadi ketahanan pangan ini berawal dari berbagai macam usaha. Ini kita tidak mudah luar biasa di inisiasi ekonomi. Jadi lalu ketela, es, dan pisang juga yang wujudnya nyata. Jadi sebuah langkah nyata ini kita perlukan untuk sustainability program. Terima kasih. Jadi supaya ke depan tidak hanya kita ngomong kampus yang hijau, tetapi kampus yang hijau dan jadi kalau kita kenyang, gitu ya, kalau kita kenyang nggak apa-apa, otomatis visi dari Pak Rektor membuat kampus sehat dan mencerdaskan itu bisa tercapai. Dan lapar kan nggak bisa mikir ya. Jadi kalau ini itu bisa kita rasakan. Nah itu perlu kebersamaan kita terus untuk mewujudkan UM di kampus ini benar-benar nyata sampai ke titik mahasiswa. Kebetulan saya ini ditemui sama mahasiswa ini. Mahasiswa ini adalah mahasiswa penerus untuk UM terus menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Serius banget. Iya. Teman-teman, ini saya kebetulan bersama mahasiswa saya, mahasiswa S3 Pendidikan Geografi ya. Beliaunya ini lagi ada di ruang kerja pasca sarjana yang biasa beliau-beliaunya ini secara serius untuk bekerja ada di sini. Boleh kenalan dong Mas? Ini yang pertama, coba. Saya Imam Arif Muda dari instansi UIN Sultan Tahasin Jambi, program sekarang S3 by Riset. Kemudian saya asalnya dari Lamongan. Oh, dari Lamongan, by Riset. Memangnya apa sih Mas S3 by Riset itu? Riset ini sangat menyenangkan ya, terutama di bidang riset. Jadi fokus di riset saja, tapi ya ada kuliahnya disiplin. Saya kira ini bakal menjadi muat di bidang risetnya. Riset ya Mas ya. Riset. Tiket ujiannya berapa artikel gitu Mas? Ini yang menjadi tantangan 3 artikel jurnal bereputasi internasional. Wow, semoga bisa tercapai ya Mas ya. 3 artikel jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, bayangkan teman-teman. Tapi kita doakan semoga Mas Imam sukses. Amin. Oke, nih Mas, monggo. Selamat pagi.
pagi semuanya, saya Agus Sugianto, saya dosen dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, saya dari Kebumen. Saat ini saya mahasiswa S3 semester ke-5 dan saat ini masih fokus mengerjakan untuk artikel fokusnya. Iya, jadi kalau tadi ada sedikit beda, kalau Mas Imam tadi S3 by Research, Mas Agus S3 reguler, sehingga tiketnya beda. Tapi kalau mau melebihi produknya, melebihi target itu boleh loh Mas Agus. Iya, silakan. Semoga Mas Agus juga sukses ya. Nah, ini ada dokter baru kita ini, mau perkenalan. Gitu. Terima kasih Prof. Arfi dan perkenalan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Sugi Argani. Saya dari Universitas Islam Adalah Malang, asal dari Ponorogo. Benar apa yang dikatakan Prof. Arfi, saya baru saja menyelesaikan S3 kami dalam beberapa minggu yang lalu dan saat ini kami sedang revisi. Saya masuk di prodi pendidikan S3 pada tahun 2020 angkatan semester genap, yang artinya saya bisa tepat waktu, bisa menyelesaikan disertasi. Kemudian saya juga bersyukur karena saya adalah masuknya pada jalur mandiri, akan tetapi di tengah jalan kami mendapatkan hibah BRPM yang itu sangat membantu sekali penyelesaian disertasi kami, dan kami menghasilkan 4 artikel, yang 1 sudah accepted, kemudian yang 3 ini sedang interview, dan 2 buku monograf yang terbit di ESPN dan juga produk-produk HKI. Terima kasih. Oke, ternyata reguler boleh melebihi gitu, dan bisa selain teman-teman tadi Mas Imam, Mas Agus dapat beasiswa, ternyata Mas Zulfi itu dapat hibah pendanaan disertasi dari DRTPN. Nah, ini luar biasa dan akan semakin semangat mengerjakan tugas kalau kita suasananya nyaman. Nah, suasana nyaman itu kalau kita pagi-pagi santap yang hangat-hangat ya, boleh tos ya kalian bertiga ya, boleh. Nah, ini antara lain menambah semangat dan menambah persaudaraan. Jadi ruang kerja yang ada di sini itu selain teman-teman bisa menikmati ini, jadi kalau tadi di ruang sebelah kita pesta kaitannya dengan keberhasilan Mas Jaduk untuk seminar proposal tesis hari ini. Nah, di sini juga merupakan ruang yang spesial untuk kita menikmati hasil ketahanan pangan punyanya UM secara bersama-sama. Jadi gitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Sukses selalu untuk semua. Patut menjadi best practice bagi universitas yang lain. Banyak lahan kosong yang harus ditanam. Produknya enak sekali dan ini non-fancy dan dapat sendiri dan cukup membanggakan dan memang patut dibangun kampus-kampus lain di depan. Tidak hanya sebagai diskusi tentang politik yang ada di kampus, tapi aksi nyata bahwa ketahanan pangan itu diperlukan, ini menjadi sebuah contoh bahwa ketahanan pangan itu harus dimulai dari